Setelah Yunyilan memberitahukan pada Sang Guance dan Li Sun tentang metode berbahaya dari catatan buku Gio Lembah Pensiang, Sang Guance dan Li Sun pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutan di balik kegembiraan di raut wajahnya, sebab mereka tahu buku Gio Pensiang yang disebutkan Yunyilan adalah harta karun tertinggi dari Lembah Pensiang mereka, dan selama ini hanya penguasa Lembah Pensiang yang mampu membaca dan menyimpannya. Serta bagi Yunyilan, itu pastilah seorang leluhur luar binasa yang mewariskan metode yang cerdik. Sebelum kemudian Sang Guance pun menanyakan secara penisyirin pada Yunyilan mengenai gerangan dirinya, yang apakah berniat menggunakan metode cerdik dari buku Gio Pensiang yang ditinggalkan para leluhur mereka. Saat Yunyilan pun segera membenarkannya, sebab nenek moyang mereka menulis di akhir buku Gio Pensiang bahwa formasi neraka diciptakan dari energi ganas langit dan bumi, serta binatang api merah itu terkenal dengan kebrutalan dan keganasannya, dan energi spiritual yang terkandung dalam gambar-gambar ukiran itu adalah 8 dewa barbar yang ganas. Dengan jika mereka ingin menggunakan energi spiritual seperti itu, mereka haruslah menggunakan manusia hidup sebagai pengorbanan darah. Sebab dengan menggunakan energi ganas yang makmur untuk mengembalikan para dewa ke posisi semula, itu pun akan memungkinkan binatang buas muncul dan melengkapi formasi di altar neraka. Namun mendengar rencana Yunyilan untuk menggunakan darah manusia sebagai pengorbanan, Sang Guance pun tampak menunjukkan keberatannya, sebab ia merasa rencana itu terkesan jelas mengadopsi jalan paksi aliran iblis, dan itu kemungkinan besar sulit dilakukan mereka sebagai bagian anggota paksi aliran kebenaran. Sang Yunyilan pun menyuruhnya untuk tak mengkhawatirkan hal itu, sebab ini didasari atas keberlangsungan hidup Lembah Pensiang mereka, sekaligus ajang pembuktian kekuatan bagi paksi aliran kebenaran yang akhir-akhir ini tampak mengucilkan Lembah Pensiang mereka, menyebabkan Sang Guance pun yang mendengarnya terdiam sejenak, dan kemudian hanya bisa menyetujui saran dari Yunyilan, mengingat ia tampak tak membantah sedikit pun saran darinya yang notabene pemimpin tertinggi lembahnya. Oleh sebab itu setelah Sang Guance setuju dengan rencananya, Yunyilan pun memilih untuk menyerahkan semua urusan ini padanya, dan juga memerintahkan Li Sun untuk mengikuti Sang Guance maupun membantunya dalam mengurusi semua hal yang dilakukannya dengan baik, sebelum kemudian ia pun mengajak keduanya untuk bergegas pergi meninggalkan altar neraka. Dengan setelah kepergian keduanya, Xiaoban dan Jin Ping Er yang sebelumnya bersembunyi di altar neraka pun perlahan mendarat di tanah, dan untuk sesaat tak ada dari mereka yang berbicara di bawah suasana di sekitarnya yang tampak masih dipenuhi aura dingin, seolah-olah energi aneh dari Yunyilan belum hilang pasca kepergiannya. Sebelum kemudian Xiaoban pun tiba-tiba mulai bereaksi memecah situasi sunyi dan menanyakan secara penisyirin pada Jin Ping Er mengenai gerangan siapakah sebenarnya sosok orang yang dibicarakan oleh kelompok Yunyilan sebelumnya. Saat Jin Ping Er pun bilang berdasarkan menurut pendapatnya bahwa mereka tampaknya sedang membicarakan sosok dari dewa binatang, tapi berdasarkan nada bicara mereka sebelumnya, dirinya merasa tak yakin mereka tahu di mana keberadaan dari dewa binatang. Menyebabkan Xiaoban pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun mulai menunjukkan rasa penisyirinnya lagi hingga dalam formasi di altar neraka ini. Berdasarkan perkataan kelompok Yunyilan sebelumnya, sepertinya mereka juga ingin menggunakan formasi itu untuk menghadapi dewa binatang, sehingga empuannya pun secara heran bertanya-tanya tentang mereka, yang apakah mengetahui pasti bahwa dewa binatang akan datang ke altar neraka ini, atau bahkan mungkin bahwa formasi di altar neraka ini sebenarnya dapat dipindahkan. Tapi ia pun segera menghilangkan semua pertanyaannya ini dan memilih melontarkan cibirannya pada paksi aliran kebenaran yang disangkanya baik, nyatanya juga menyimpan kebangsaan seperti halnya paksi aliran iblis dengan mengorbankan manusia sebagai persembahan darah untuk para dewa jahat. Yang bahkan di paksi aliran iblis, ia juga belum pernah melihat metode semacam ini. Namun ketika Xiaoban belum selesai melontarkan cibirannya, tiba-tiba terdengar suara tawa manja Jin Ping Er yang jelas di sampingnya, menyindir perkataannya yang menyebutkan bahwa metode pengorbanan darah itu tak ada di paksi aliran iblisnya, padahal dari kenyataannya, sebenarnya metode itu sudah lama ada. Saat ini pun bos Xiaoban yang mendengarnya sontak tertegun, dan spontan tiba-tiba teringat pada suatu kejadian waktu itu ketika penyihir agung merapalkan sejumlah mantra dan memunculkan sebuah gambar formasi untuk mencoba menghidupkan kembali Biao, sehingga bonnya pun merasa itu dipastikan merupakan sebuah metode jalan iblis yang disebutkan Jin Ping Er. Oleh sebab itu setelah mengetahui hal ini, Xiaoban pun yang merasa gabut terus berada di altar neraka, memutuskan untuk mengajak Jin Ping Er meninggalkan Lembah Pensiang. Saat kali ini mereka berdiri di tengah padang gurun di hadapan 10.000 gunung besar, dengan mereka tampak seperti dua makhluk hidup yang sangat kecil, memandang ke arah langit dan bumi yang tampak sangat megah. Serta meninggalkan Lembah Pensiang adalah ide dari Xiaoban, sebab secara kebetulan mereka sebelumnya mendengar percakapan Yunyilan dan tahu
bahwa lembah Pensiang mungkin masih punya cara untuk mengaktifkan formasi tersebut. Dengan ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dikarenakan berdasarkan motif kedatangan Xiaopan dan Jin Ping-er, mereka seharusnya terus mengamati secara diam-diam mengenai wilayah lembah ini pasca beristirahat sejenak di wilayah pegunungan. Tapi entah kenapa, Xiaopan tiba-tiba mengalami firasat aneh untuk mengamati tempat itu dan memutuskan tetap menyarankan Jin Ping-er untuk meninggalkan lembah Pensiang, sehingga Mbak Jin Ping-er pun segera menyetujui keputusannya. Setelah Xiaopan dan Jin Ping-er sepenuhnya meninggalkan wilayah lembah Pensiang, keduanya pun tak banyak bicara, serta juga tak membahas rencana selanjutnya tentang perjalanan mereka. Tapi demikian keduanya tampaknya memiliki kecocokan dan memutuskan untuk berangkat menuju ke wilayah selatan bersama-sama, sampai pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat mengerikan yang legendaris disebut 10.000 gunung besar. Keduanya menatap pegunungan itu dalam diam tanpa melontarkan sepatah kata pun, sehingga Mbak Jin Ping-er pun secara heran bertanya-tanya tentang dunia macam apa yang sebenarnya tersembunyi di balik barisan pegunungan itu. Namun berbeda dengan Jin Ping-er yang terdiam dan terus menunjukkan rasa herannya mengamati si gunung, Xiaopan pun meskipun terus terdiam, tapi di sepanjang jalan pikirannya bagaikan lautan yang bergelora, terus memikirkan tentang masalah pengorbanan darah, sebab ia tahu masalah pengorbanan darah sepertinya dampaknya sangat besar baginya. Ya, meskipun selama bertahun-tahun ia telah membantai banyak orang dan bahkan mendapat julukan sebagai Su Gongji di sekte Raja Hantu, tapi apa yang ia dengar di lembah Pensiang beberapa hari yang lalu tampaknya melebihi semua kebrutal yang pernah dilakukannya, sehingga mbaknya pun tanpa sadar merasa ilfil dan muak. Ia bahkan setelah Jin Ping-er secara tak sengaja mengingatkannya tentang metode jadi pasti aliran kebenaran, ia nyatanya menyadari sesuatu yang selalu diabaikan di sekte jahat. Bahkan Raja Hantu sekalipun memungkinkannya merasa juga bisa melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan lembah Pensiang, dikarenakan dengan mengambil darah manusia yang tak terhitung jumlahnya, mempersembahkannya kepada para dewa. Kemungkinan dipastikan dewa tersebut pasti akan termasuk jenis yang ganas dan jahat, serta pengorbanan darah itu sendiri tanpa diragukan lagi merupakan sesuatu yang sangat mengerikan dan tak manusiawi, sehingga buahnya pun bertanya-tanya tentang dunia macam apa sebenarnya ini, dan mengapa juga semua orang menjadi sangat gila usahakan kekuasaan dengan menggunakan berbagai macam cara, bahkan tak wajar sekalipun untuk mencapai tujuannya. Namun Xiaopan pun segera membuang semua pemikirannya ini dan mengalihkan pandangan matanya menatap ke arah pegunungan di kejauhan sembari memikirkan suatu hal, sebab sejak menerima perintah dari Raja Hantu dengan perkataan Tuan Hantu berdasarkan penangkapan binatang buas Tauti yang pernah disebutkannya, ia sudah menduga bahwa pemuda tampan aneh yang pernah ditemuinya 2 kali waktu itu nyatanya adalah dewa binatang yang telah menciptakan bencana besar ini. Hanya saja ia merasa heran dengan sifat brutalnya walaupun telah melakukan banyak pembantaian. Mengapa waktu itu dirinya hanya membiarkannya pergi begitu saja tanpa sedikit pun berniat untuk menghabisinya. Ya, bahkan ketika 2 kali bertemu mereka hanya mengobrol dan berpisah layaknya besti lama, sehingga itu adalah sesuatu hal yang sama sekali tak dapat dipahaminya. Namun beberapa hari yang lalu, tindakan lembah Pensiang tampaknya telah kembali membangkitkan sesuatu di lubuk hatinya, sebab dari percakapan Yun Yilan dan Sang Guan Ce, jelas dinyatakan bahwa karena lembah Pensiang telah kehilangan esensi 1000 api ini, mereka juga kehilangan energi spiritual gunung berapi yang telah terkumpul selama ratusan tahun, sehingga itu tak dapat memicu formasi di altar neraka lagi. Namun ketika Xiaopan masih memikirkan hal ini, Jin Ping-er pun tiba-tiba bereaksi di sampingnya dan mengajaknya untuk bergegas pergi mendatangi wilayah 10.000 gunung besar. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya dan merasa Jin Ping-er mengetahui lebih banyak tentang perubahan kabut beracun di wilayah 10.000 gunung besar. Ia pun menanyakan padanya mengenai dirinya. Ia mengapa mengetahui lebih banyak tentang wilayah itu, mengingat dia belum pernah mendengar cerita tentang tempat itu dari siapapun. Saat Jin Ping-er pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode manjanya disertai godaan yang terus ditunjukkannya pada Xiaopan tanpa sedikit pun berniat menjawab pertanyaannya. Menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya memilih mengalihkan pandangannya darinya dan merasa tak tahan menghadapi godaannya. Ia pun hanya bisa mengajaknya untuk bergegas memasuki wilayah 10.000 gunung besar. Dan sementara Xiaopan dan Jin Ping-er memasuki wilayah pegunungan misterius itu, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP wilayah Bukit King Yun Puncak Tong Tian, lebih tepatnya di Aula Kristal berada. Ya, mana kali ini
Para pemimpin cabang Puncak Tongtian pun melakukan pertemuan di aula besar. Dengan pertemuan mereka kali ini bukanlah atas dasar undangan kepala sekte Daosuan, melainkan atas usulan mereka sendiri. Ya, bahkan orang yang menyapa para pemimpin cabang aula besar bukanlah Daosuan, melainkan Xiao Yichai yang kali ini tampak terlihat agak canggung. Sebelum kemudian Tian Buyi pun mulai bereaksi memecah situasi canggung di aula dan menanyakan pada Xiao Yichai mengenai gerangan di manakah kali ini pemimpin sekte Daosuan dan mengapa juga ia tak keluar untuk menemui para pemimpin puncak di aula, mengingat mereka semua sudah berkumpul cukup lama di ruangan aula, dan apakah juga ia sudah tak mau menginginkan dukungan mereka sebagai anggota basi aliran kebenaran. Begitu juga dengan para pemimpin puncak lainnya yang juga melontarkan pertanyaan menong yang sama. Saat Xiao Yichai pun secara canggung hanya bisa menjawab bahwa para tetua selalu dihormati dan dijunjung tinggi di sekte Qingyun oleh Daosuan gurunya, dan memberitahukan tentang keberadaannya kali ini sedang menyendiri di gua bulan ilusi, mengunci diri di dalam dan sama sekali tak keluar, memungkinkan semua masalah Puncak Tongtian saat ini untuk sementara diambil alih olehnya, menyebabkan para pemimpin puncak yang mendengarnya menunjukkan rasa tak puasnya, terutama Tian Buyi yang tampak merasa kesal atas info dari Xiao Yichai yang tampaknya menyembunyikan sesuatu hal dari mereka, sebelum kemudian ia pun secara lantang menyuruhnya untuk mengatakan semua hal dengan jujur tentang apa sebenarnya yang terjadi pada pemimpin sekte Daosuan hingga dalam beberapa hari ini. Rumor juli telah menyebar ke seluruh penjuru sekte Qingyun mengenai perilaku ketua sekte yang kali ini tinggal di Puncak Tongtian sudah sangat anomali, dan sepanjang hari secara bagong terus menunjukkan kegilaannya. Saat ini pun bos Xiao Yichai yang mendengarnya sontak tertegun, dengan tak berharap Tian Buyi menanyakan hal serius itu tentang gurunya, sehingga bosnya pun kali ini hanya bisa terdiam di tempatnya tanpa bisa menjawab sedikit pun pertanyaannya. Namun sementara Xiao Yichai merasa bingung untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Tian Buyi, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP Xiaopan dan Jin Ping berada, yang mana setelah keduanya memasuki wilayah 10.000 gunung besar, Xiaopan pun pada akhirnya menemukan hamparan hutan aneh yang luas di depannya, menunggu kesempatan untuk memangsa mereka ketika lengah. Namun bagi Xiaopan dan Jin Ping situasi ini secara alami tak terlalu berbahaya, tapi jika situasinya sebesar ini, hal itu tampaknya sungguh memusingkan mereka. Ya, meskipun mereka bisa saja terbang untuk mencoba melewatinya, tapi nyatanya udara di atas hutan ini terkadang diselimuti kabut racun aneh yang naik melalui puncak pepohonan. Selain itu, kabut beracun dan binatang buas yang mengintai, serta cuaca aneh di 10.000 gunung besar agak sulit diatasi oleh sosok manusia, memungkinkan mereka berdua terus berjalan di kegelapan hutan, diselimuti oleh guyuran hujan yang terus-menerus turun. Dan alasan mereka berdua tak merapal mantra serta terbang adalah karena ketika hendak melakukannya, mereka mendapati bahwa meskipun hujan deras, puncak-puncak hutan masih memancarkan kabut racun gelap yang aneh, mengakibatkan mereka kesulitan melakukan penerbangan. Terlebih lagi Xiaopan dan Jin Ping merupakan dua tokoh yang telah lama berlatih di sekte iblis. Dengan kemampuan ketajaman mereka jelas tak berkurang dan secara alami mengetahui beratnya hal itu, sehingga setelah berdiskusi, mereka lebih memilih untuk lebih berhati-hati dan berjalan melalui hutan saja. Namun tepat ketika beberapa meter Xiaopan terus memimpin perjalanan, Jin Ping pun secara panik tiba-tiba berlari mendekatinya di balik mode waspada yang ditunjukkannya, dikarenakan ia tahu disinilah dirinya pernah dijebak oleh seorang pria misterius berpakaian hitam pasca berhasil lolos dari pengejarannya, dan tanpa sengaja juga menemukan sebuah pisau pembantai biksu hidup di bawah batu tebing. Hanya saja ia secara polos hanya menatap Xiaopan dan tetap diam, tanpa jelas dirinya tak bermaksud menceritakan kejadian masa lalu yang pernah dialaminya ini padanya. Tapi bila Jin Ping menunjukkan mode panik dan waspadanya, Xiaopan pun hanya menunjukkan ketenangannya dan malah mengungkapkan situasi awan kelabu di sekitarnya yang menurutnya hanya tampak seperti kabut racun lagi. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada Jin Ping mengenai gerangan berapa lamakah lagi mereka sampai di TKP tujuan. Saat Jin Ping pun memberitahukan bahwa kemungkinan mereka sudah hampir mendekati TKP tujuan, sebab ia ingat terakhir kali datang ke sini dirinya pernah berjalan tak lebih dari sekitar 3 jam untuk keluar dari hamparan hutan, dan setelah melewati wilayah ini, lalu melintasi 2 gunung lagi, dapat dipastikan mereka akan sampai di gua kuno penakluk iblis. Namun demikian ia pun juga merasakan keanehan, dikarenakan terakhir kali ini datang ke sini, dirinya pernah melihat ada banyak binatang buas bermunculan, tapi kali ini di sepanjang perjalanan selain serangga beracun, mereka pun nyatanya belum pernah bertemu satupun dari para binatang buas itu. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya sembari melontarkan tebakannya
tentang para binatang buas itu, menurutnya kemungkinan besar mereka telah mengikuti dewa binatang keluar dari pegunungan untuk berburu. Yang kali ini pula lantas Mbak Jin Pingar mendengarnya sontak terkejut dan merasa tebakan dari siapa ada benarnya, sebab bagaimanapun juga para binatang buas itu sepenuhnya dikendalikan oleh dewa binatang. Yang bahkan meskipun Xiaopan masih tak tahu bagaimana Jin Pingar bisa lolos sendirian dari berlindung di bawah Raja Hantu, ia menduga wanita licik ini pasti tak akan memiliki perasaan baik terhadap para binatang iblis, sehingga empuannya pun pada akhirnya memutuskan untuk segera mengajaknya bergegas mengkanjutkan perjalanan di bawah guyuran hujan maupun kabut racun yang terus menerpa mereka. Dan sementara Xiaopan dan Jin Pingar masih berkutat melawan kabut racun angin menderu serta guyuran hujan deras dalam mengejar jejak dewa binatang, suasana di perbatasan selatan di luar wilayah 10.000 gunung besar pun juga terlihat semakin memanas saat makin banyak pengikut paksi aliran kebenaran berdatangan di perbatasan selatan. Dan di tengah keributan, kedatangan mereka pun nyaris dengan cepat mengurangi jumlah iblis di perbatasan selatan ini, serta belum pernah ada begitu banyak orang di wilayah dataran tengah yang berkumpul, dan sebagian besar dari mereka adalah praktisi bela diri terlatih yang bakal 5 suku asli daerah perbatasan selatan memandang orang-orang luar dengan sikap yang jauh lebih hormat. Sedangkan di kalangan para murid yang terampil, tanpa ada suasana yang aneh, dikarenakan bagi sebagian besar dari mereka, selama mereka tak berasal dari sekte atau klan yang sama, mereka memilih menjaga jarak serta ada informasi julid menyebutkan bahwa sekte-sekte tertentu sedang berkonflik, sehingga mengenai alasannya tak seorang pun pernah menyatakannya dengan lantang saat dalam arti tertentu. Sekte yang digarap Lembah Pensiang sebagai sekte yang paling lama menetap di perbatasan selatan, kali ini secara alami menjadi tempat terbaik untuk dikunjungi bagi para pengikut yang tak mengenal geografi setempat, sehingga buat situasinya pun berubah dari ketenangan biasanya menjadi lalu lalang ribuan manusia yang sibuk datang pergi setiap harinya. Dan dalam keadaan seperti ini pula, 3 orang pengunjung tiba di lembah itu. Saat itu merupakan seorang pria dan 2 orang wanita dari sekte King Yun. Ya, ternyata ketiga orang ini adalah Zheng Susu, Wen Min dan juga Lu Sueki. Terlebih lagi bagi Zheng Susu, perjalanan ke wilayah Lembah Pensiang adalah cukup mudah baginya, sebab ayahnya Zheng Suchang hanya memberikan beberapa instruksi kepadanya sebelum pergi. Namun lain halnya untuk Sueki, perjalanan ini tampaknya baginya lebih rumit, dikarenakan Master Shuyu awalnya tak memberikan izin baginya. Tapi karena suatu alasan tak pasti, ia berubah pikiran dan sengaja mengutus Wen Min untuk menemani Sueki dalam perjalanannya. Dengan itu merupakan ide yang baik bagi Susu, sebab ia akhirnya memiliki teman lain untuk diajak bicara. Dan jika tidak seperti karakternya yang terlihat sangat tantrum untuk berpergian dengan kepribadian Sueki yang sedingin es, kemungkinan mereka hanya akan menunjukkan mode diamnya selama perjalanan. Setelah kelompok Sueki terus melakukan perjalanan, mereka bertiga pun terus berdiskusi dengan Susu bersikeras bahwa sebagai sesama sekte paksi aliran kebenaran, ketika tiba di perbatasan selatan, mereka pun tetap harus mengunjungi Lembah Pensiang. Tapi lain halnya dengan Sueki, ia pun tanpa sebab melontarkan penolakannya untuk mengunjungi wilayah lembah, yang menyebabkan Susu dan Wen Min pun sama-sama tahu bahwa Sueki masih menyimpan dendam kesumat pada Lembah Pensiang, karena waktu itu ia pernah menolak secara terbuka lamaran Li Sun di aula puncak Tongtian. Namun setelah terus berdiskusi berulang kali antara Susu dan Wen Min, dengan Wen Min terus membujuk Sueki, Sueki pun yang merasa ragu beberapa kali pada akhirnya setuju. Oleh sebab itu setelah tiba di pintu masuk Lembah Pensiang, ketiganya pun langsung dikenali para murid Lembah Pensiang, terutama Sueki yang keglowingannya konon mampu menghancurkan sebuah kota atau negara. Sebelum kemudian salah satu murid Lembah Pensiang langsung menyambut mereka dan segera mengajak mereka untuk memasuki wilayah lembah menuju TKP Aula Gunung Sungai Lembah Pensiang. Dengan ketika sampai di sana, Yon Yilan pun yang kali ini tengah duduk di kursi utama secara ramah segera menyambut mereka, sebab baginya sebagai guru utama Lembah Pensiang, ketiga murid tingkat tinggi dari sekte King Yun ini sangat berbeda dengan sekte lainnya, menyebabkan kelompok Susu pun yang melihatnya menunjukkan rasa tak enaknya dengan menyuruh Yon Yilan untuk acara istimewa menyambut mereka. Saat Yon Yilan pun menyuruhnya untuk santuy, mengingat dengan pertemanan sekte King Yun mereka dengan Lembah Pensiang maupun Zheng Suchai ayahnya, sudah sepatutnya dirinya menyambut mereka secara hormat. Sebelum kemudian beliau pun menanyakan pada Susu mengenai gerangan bagaimana kabar dari Do Suan, Zheng Suchai ayahnya maupun para pemimpin puncak dari sekte King Yun. Saat Susu pun memberitahukan
bahwa mereka semua dalam keadaan baik-baik saja, dan mereka juga berpesan jika tiba di perbatasan selatan, dirinya harus memberikan salam penghormatan padanya. Menyebabkan Yunilan pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tawanya, dengan tak berharap Sekte Qingyun mengajarkan tata krama yang baik bagi muridnya. Sebelum kemudian ia pun mengajak kelompok susu untuk duduk dan mulai mengobrol dengan mereka bertiga, serta mengetahui bahwa Wenmin dan Sueki sama-sama berasal dari lembah bambu kecil di bawah bimbingan Master Shuyu. Ia pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan lagi pada keduanya tentang si Master. Saat Wenmin pun secara hormat segera menjawab semua pertanyaannya dengan patuh, dan Yunilan juga dapat melihat Sueki tampaknya tak ingin berbicara serta ia memilih untuk tak bertanya apapun padanya. Tapi lain halnya dengan para murid lain di aula, termasuk Lisun yang berdiri di samping Yunilan hampir sepanjang waktu, entah sengaja atau tidak. Mereka semua terus memandangi Sueki secara takjub. Di balik pakaiannya yang putih bagaikan salju dan sifatnya yang sangat dingin seperti es, seolah-olah ada semacam efek magis aneh yang menarik semua cahaya di aula kepadanya. Namun setelah beberapa saat terus mengobrol, Yunilan pun tiba-tiba menunjukkan rasa keponya tentang pedang kuno Jusian. Dikarenakan baru-baru ini, ia mendengar secara tak sengaja bahwa selama pertempuran besar di Sekte Qingyun pasca Daosuan mengalahkan Dewa Binatang, terjadi pertempuran lain di Sekte Qingyun dan pada akhirnya harta karun tertinggi Qingyun pedang kuno Jusian benar-benar rusak dan patah, sehingga dengan demikian ini pun membuatnya menanyakan pada kelompok susu mengenai gerangan rumor itu yang apakah memang benar. Saat ini pun Mbak Susu Dekakaya mendengarnya, sontak menunjukkan keterkejutan hebat di balik mode diamnya, termasuk juga Lisun dan para murid lembah pensi yang lainnya yang menatap Yunilan dengan tercengang, dikarenakan mereka tak pernah mendengar sedikit pun informasi ini bahkan dari pemimpin puncak mereka sekalipun. Tapi Susu pun segera menghilangkan semua keterkejutan yang dialaminya dan segera membantah rumor itu yang menurutnya adalah hoak, sebab pedang kuno Jusian adalah harta karun tertinggi Sekte Qingyun yang disimpan oleh paman kepala sekte sendiri, memungkinkannya sama sekali tak akan bisa rusak. Dengan setelah melontarkan bantahannya ini, ia pun terus-menerus tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik untuk melihat Sueki dan Wenmin, ingin melihat kelucuan mereka atas rumor konyol ini. Tapi tanpa sadar tawa yang ditunjukkannya pun spontan menghilang dari Len, dikarenakan ia mendapati keduanya sama sekali tak tertawa sepertinya. Malah sebaliknya mereka terus menunjukkan mode diamnya di balik kepucatan hebat yang masing-masing ditunjukkan di raut wajahnya. Sebelum kemudian Sueki pun tiba-tiba melangkah maju dan dengan dingin menanyakan pada Yunilan mengenai dari manakah dirinya mendengar tentang rumor yang rendah dan licik ini tentang pedang kuno Jusian, mengingat ia merasa rumor itu tak benar dan sama sekali tak boleh dipercaya. Saat Yunilan pun hanya menunjukkan ketenangannya atas mode dingin yang ditampilkan Sueki dan menyebutkan bahwa rumor ini tak sengaja didengarnya dari beberapa murid lembahnya yang terus-menerus membicarakannya dan tak menyangka itu benar. Tapi setelah mendengar pengakuan dari mereka sebagai murid Sekte Qingyun dan dengan kekuatan luar binasa Daosuan, ia pun akhirnya merasa informasi ini hanyalah sebatas rumor belaka. Namun melihat situasi menjadi memanas, Susu pun mencoba menenangkan suasana di aula dengan mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan pada Yunilan mengenai lembah mereka yang apakah mempunyai beberapa petunjuk yang bisa mereka berikan kepada kelompoknya, mengingat alasan beberapa guru senior Sekte Qingyun mengutus mereka ke perbatasan selatan bertujuan untuk mengejar sosok Dewa Binatang. Saat Yunilan pun mendengarnya, hanya menunjukkan ketenangannya dan menoleh ke arah Lisun tanpa memberikan isyarat padanya untuk menjawab pertanyaan dari Susu. Yang hal ini pun lantas Mbak Lisun melihatnya, menunjukkan pengertiannya dan memberitahukan pada Susu bahwa dirinya akan menjadi pemandu mereka selama melakukan perjalanan di perbatasan selatan didasari atas lembah pensi yang mereka yang dalam beberapa hari terakhir ini telah berhasil melacak informasi tentang keberadaan dari Dewa Binatang yang hilang. Dan menurut informasi mereka, sang dewa brutal itu telah melarikan diri ke wilayah kedalaman aneh pegunungan 10.000 besar menuju ke arah sarang tempat tinggalnya.